Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat Mubarak dari Akuntansi 2 NIM 42. Ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia mulai dari arkeologis hingga alasan mengapa bahasa Melayu yang terpilih sebagai fondasi utama. Nomor 1. Bukti tertulis bahasa Melayu kuno abad ke-7 sebelum menjadi bahasa Indonesia. Bahasa ini sudah eksis dalam bentuk Melayu kuno. Bukti-buktinya ditemukan dalam prasasti-prasasti kerajaan Sriwijaya. Prasasti Kadukan bukti 683 Masehi di Palembang menjadi bukti tertulis tertua. Prasasti Talangtuo 684 Masehi berisi doa-doa agama Buddha. Dan selanjutnya prasasti Kota Kapur 686 Masehi ditemukan di Bangka membuktikan bahwa pengaruh bahasa Melayu sudah meluas hingga ke luar Sumatera sejak dulu. Yang kedua, bahasa Melayu yang dipilih bukan bahasa Jawa atau bahasa Sunda. Dipilih karena beberapa alasan yang strategis. Yang sistemnya sederhana, tidak seperti bahasa Jawa atau Sunda yang memiliki tingkat kromo atau ngoko. Bahasa Melayu relatif lebih mudah dipelajari. Dari Ligue France sudah digunakan dalam berabad-abad dalam para perdagangan pelabuhan Nusantara. Selanjutnya, kesukarelawan suku-suku lain seperti Jawa dan Sunda dengan besar hati menerima bahasa Melayu demi persatuan nasional dalam menghindari dominasi satu etnis secara bahasa. Yang ketiga, peran penting tokoh di Sumpah Pemuda 1928. Namanya bahasa Indonesia tidak muncul begitu saja. Ada perdebatan di balik layar. Muhammad Yamin awalnya mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, namun dengan catatan bahwa masa depan bahasa ini ada pada tangan orang Indonesia. Muhammad Tabrani, beliau adalah orang yang bersikeras bahwa jika tumpah darah Indonesia, bangsa Indonesia, maka bahasanya pun harus bernama bahasa Indonesia. Usul Tabrani inilah yang akhirnya disepakati dalam Sumpah Pemuda. Nomor 4, detail perkembangan ejaan evolusi penulisan. Seringkali bingung dengan tulisan lama, berikut detail perubahannya. Ejaan Van Out Huygens pada 1901 masih kental pengaruh Belanda. Contohnya Soerabie Prinsni Jawata. Ejaan Soenda Republik 1945 muncul setelah merdeka, huruf OE diganti menjadi U di Surabaya. Untuk TJ dan DJ masih bertahan. Dan pada masa 1970 perubahan besar untuk menyelaraskan dengan bahasa Malaysia, yaitu TJ menjadi C, DJ menjadi C, CH menjadi KH, dan J menjadi Y. Yang kelima, pengakuan internasional terbaru sejarah bahasa Indonesia mencapai puncak baru pada 20 November 2023 ketika Sidang Umum UNESCO di Perancis menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO. Ini menjadi bahasa Indonesia bahasa ke-10 yang diakui secara resmi di lembaga dunia tersebut.